Baik teman-teman, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Kali ini saya akan em, menjelaskan tentang beberapa hal proses kreatif di dalam dunia penulisan buku. Program ini adalah sudah program yang batch yang ketiga, jadi 20 orang sebelumnya sudah proses pembimbingan dengan saya untuk menulis sebuah buku. Saya sebut dengan program 90 hari menulis buku. Nanti kita akan ketemu di kelas dalam waktu 3 kali, dan nanti selanjutnya kita bisa melalui grup untuk konsultasi penyelesaian naskah buku. Sebagaimana yang saya sampaikan, nanti jenengan semua mengirim data lengkapnya ke email, karena nanti materi-materi termasuk e-book yang sudah saya susun dan proses cetak itu e-book-nya sudah jadi, sehingga kemudian bisa dinikmati oleh jenengan semua untuk sebagai checklist-nya. Materi PPT nanti juga akan saya kasih ke email Anda masing-masing. Bagaimana proses kreatif penulisan buku itu? Yang pertama adalah masalah ide. Jadi proses kreatif penulisan buku. Jadi yang pertama kita harus tentukan ide, karena ide itu atau gagasan itu adalah hal yang paling mendasar yang menjadikan sebuah tulisan atau karya itu lahir, dan itu memang sangat banyak bertebaran di alam jagat raya ini. Makanya kalau ada ide dan gagasan, itu seringkali seliweran, maka segera ditangkap dengan cara ditulis. Maka kata Sayyidina Ali, ilmu itu diikat dengan cara menuliskannya. Bagaimana, dari mana ide itu, sumber ide itu bisa dari bahan bacaan. Maka kalau saya ditanya, Pak Fakih gimana cara menjadi penulis, cara menjadi pembicara yang hebat, maka saya mengatakan banyak membaca. Membaca, kemudian menulis. Jadi sumber ide itu bisa dari bacaan kita, apa yang kita baca. Sumber ide juga bisa dari fenomena alam, apa yang kita amati. Bisa juga dari fenomena sosial, nah itu juga pengamatan. Bisa juga dari forum-forum diskusi. Hari ini kita ketemu di kelas menulis online, ini juga bisa jadi sumber ide. Nanti saya berharap jenengan semua tuliskan 1 halaman atau 2 halaman, nanti kirim ke email. Apa yang Anda dapatkan, inspirasi apa yang Anda dapatkan, maka nanti akan saya muat di media online Bangga Indonesia. Teman-teman sekalian, apa saja yang bisa dijadikan sumber ide? Saya mencoba mencatat kurang lebih ada 9. Ya. Sumber ide menulis itu bisa didapatkan dari satu pengalaman pribadi. Jadi tentu saja apa yang kita alami, baik yang indah, yang terlarang pun sekalipun itu bisa kita tulis. Jadi bagi yang terbiasa menulis catatan harian, akan semakin mudah untuk mengeksplorasi kejadian-kejadian penting yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang lain. Jadi pengalaman pribadi itu bisa jadi sumber ide. Kelas di angkatan pertama dan kedua itu banyak yang menulis pengalaman pribadi yang kemudian dikemas menjadi sebuah tulisan faksi. Jadi tulisan empiris nyata tetapi ditulis dengan gaya penulisan novel. Jadi pengalaman pribadi itu sumber ide. Dan itu kalau kita bisa menulisnya secara kronologis, kalau itu disusun bisa jadi novel, bisa jadi biografi, bisa jadi autobiografi. Pengalaman pribadi itu bisa jadi pengalaman pribadi sendiri, bisa jadi juga pengalaman orang lain. Nah, kita bisa tulis juga pengalaman orang lain yang itu menginspirasi, yang itu bisa menjadi bahan pelajaran, bahan pengetahuan bagi orang lain. Yang kedua adalah hobi. Nah, kita punya hobi apa? Kita punya keterampilan. Hobi atau keterampilan. Jadi aktivitas yang kita senangi, aktivitas yang kita kuasai, itu akan mudah diceritakan kepada orang lain. Ya, itu bisa juga menjadi sumber tulisan. Jadi hobi, kita punya hobi apa? Hobi yang positif itu juga bisa menjadi sebuah karya. Keterampilan yang kita punya itu juga bisa menjadi sumber tulisan. Ide juga bisa diilhami oleh gagasan orang lain. Kita bisa belajar dari gagasan orang lain, tapi saya tidak mengajarkan untuk hibah ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi ketika kita ketemu orang, kemudian kita
berdiskusi, kita melakukan wawancara, kemudian kita ada dialog di situ, gagasannya bagus, kita bisa munculkan itu menjadi sebuah ide atau tulisan. Berikutnya, ya, ada beberapa, ini ada kata-kata mutiara yang saya ambil dari Pramudia Anantatur gitu. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi menulis adalah bekerja untuk keabadian. Terus menulis agar tidak ditelan peradaban. Kalau bahasa almarhum ibu saya, buatlah tanda di alam semesta. Ternyata yang saya pahami bukan foto saya tertempel di mana-mana, tetapi yang dimaksud oleh almarhum ibu saya, buatlah karya, buatlah prestasi, ketika kamu nanti meninggal dunia, selama ilmu yang kamu ajarkan, selama ilmu yang kamu tulis, ketika itu dibaca orang, diamalkan orang, kemudian diajarkan oleh orang, apa yang kamu tulis itu, maka itulah tanda di alam semesta. Jadi kata Pramudia Anantatur tadi, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi menulis adalah bekerja untuk keabadian. Teruslah menulis agar tidak ditelan oleh peradaban. Tadi sudah saya sampaikan, kalau bahasa almarhum ibu saya, buatlah tanda di alam semesta. Teman-teman sekalian, sumber ide juga bisa dari pengalaman profesi. Jadi pengalaman profesi apapun. Sebagai guru sudah puluhan tahun, jadi kita punya best practice. Ya, best practice itu bisa dijadikan buku. Pengalaman profesi apapun, saya misalnya pengalaman profesi saya di sumber daya manusia dulu di pabrik, saya bisa tuliskan profesi saya itu sampai kemudian masuk di Gramedia tentang motivasi, kemudian di penerbit-penerbit Erlangga. Jadi pengalaman profesi apapun itu bisa menjadi sumber ide yang penting jika Anda akan menulis sebuah karya tulis atau buku. Karena justru dengan pengalaman profesi ini, nilai tulisan Anda akan lebih berbobot, lebih kredibel. Karena apa? Anda dianggap menjadi ahli. Jadi kalau seorang guru misalnya, seorang kepala sekolah misalnya, dia sudah berapa tahun jadi kepala sekolah, maka pengalaman profesi itu kemudian dia tuangkan, dia tulis, akhirnya jadi manajemen sekolah, dan itu bisa diamalkan oleh orang lain, bisa dibaca oleh orang lain. Maka profesi Anda malah akan lebih berbobot. Karena apa? Anda sudah punya buku, Anda menuangkan tadi pengalaman profesi itu di dalam sebuah tulisan. Berikutnya adalah pelajaran akademik. Nah, pelajaran akademik itu juga jadi sumber ide. Jadi ketika menulis sebuah buku pelajaran akademik di sekolah, nah, dengan gaya bahasa kita sendiri itu jauh lebih mengena bagi pemahaman terhadap pelajaran itu. Bagaimana tidak? Karena kita terus membolak-balikan halaman, mencari kata kunci, mendapatkan keterkaitan konsep pokok dalam suatu topik, apalagi kita ngajar di mata kuliah itu. Apalagi kita ngajar guru di bidang studi itu. Maka pelajaran akademik ini buku yang paling laris ini, buku-buku akademik, buku-buku pelajaran. Makanya Erlangga kan fokusnya di situ. Sumber ide berikutnya adalah pendapat pribadi. Jadi sumber ide dari pendapat pribadi ini yang paling fleksibel. Ini bisa didapatkan kapan saja, di mana saja. Pasti Anda selalu berkomentar. Anda mesti berceloteh, Anda mesti beropini. Lah, komentar Anda, celoteh Anda, opini Anda, atau kejadian yang Anda rasakan, yang Anda dengar, yang Anda lihat, itu bisa menjadi sumber ide. Dan sumber-sumber ide, lintasan-lintasan ide tadi itu harus segera Anda ikat dengan cara apa? Menuliskannya. Jadi pendapat pribadi itu juga jadi sumber ide. Kemudian peristiwa aktual. Jadi banyak hal yang kita bisa tulis dari peristiwa aktual, baik dari lokal, regional, atau internasional. Kita bisa mengambil ilham, kita bisa mengambil inspirasi dari berbagai berita aktual, dari mendengarkan radio, dari menyaksikan program berita di TV. Itu semuanya bisa jadi ide dan semuanya itu bisa dituangkan menjadi sebuah tulisan atau karya. Yang ketujuh, masalah abadi. Ya, ini masalah abadi adalah seperti contoh adalah masalah agama. Jadi tentang agama, karena pasti selama manusia itu ada hal tersebut menjadi masalah abadi yang selalu diperbincangkan. Jadi persoalan-persoalan tentang agama, sumber yang abadi yang tidak ada habisnya. Apalagi yang bisa menjadi sumber ide dalam menulis buku? Penelitian, hasil riset. Kalau kemudian hasil penelitian kita, hasil riset kita itu metodenya benar dan mendapatkan data primer yang sangat bermanfaat untuk menulis menjadi sebuah karya tulis, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi hasil riset, penelitian kita itu juga bisa menjadi buku, menjadi sebuah ide.
Kemudian soal-soal kemasyarakatan yang belum selesai. Jadi ini misalnya ada sesuatu soal-soal kemasyarakatan yang sangat menghebohkan dan selalu jadi panas jika menuliskannya. Apa yang di soal kemasyarakatan yang belum selesai, misalnya kasus korupsi, makelar kasus, terorisme, keadilan, dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi ide bahan tulisan kalau kita ingin menulis artikel. Kemudian yang kesembilan adalah kilasan biografi. Jadi kilasan biografi orang-orang terkenal. Kita juga itu bisa kita ambil itu menjadi pelajaran dari orang-orang terkenal di dalam berbagai aspeknya. Nah, tentunya termasuk biografi orang-orang yang berprestasi. Karena sumber biografi inilah yang menjadi model inspirasi seorang penulis untuk menyebarkan pemikirannya. Contoh misalnya ada orang menulis sepatu Pak Dahlan, itu inspirasinya dari Pak Dahlan Iskan, tapi ditulis oleh salah satu wartawan Jawa Pos yang inspirasinya diambil dari Pak Dahlan Iskan, tetapi gaya penyampaiannya adalah gaya seperti nulis novel. Jadi inspirasinya nyata, fakta, tetapi cara penyampaiannya kayak novel. Maka dia bukan termasuk fiksi, tapi faksi. Karena ada 3 genre di dalam penulisan buku itu. Jadi ada fiksi, ada non-fiksi, dan ada faksi. Faksi itu adalah kisahnya, inspirasinya itu dari sesuatu yang nyata, tetapi ditulis dengan gaya fiksi, ditulis dengan gaya novel, ditulis dengan gaya orang prosa. Nah, ini beberapa sumber ide yang bisa dijadikan sebuah karya. Jadi karena ide itu banyak sekali, tinggal bagaimana kemudian kita meramunya, menulisnya, dan itu bisa disusun menjadi sebuah buku. Yang ke-10 adalah kejadian khusus. Jadi sumber ide lain adalah menulis tentang kejadian khusus yang tidak pernah terjadi atau hadir dalam periode tertentu. Misalnya tentang gerhana bulan, gerhana matahari, atau perayaan-perayaan, atau binatang yang aneh dan sebagainya lah, yang unpredictable. Termasuk ketika kita menghadapi wabah COVID-19, ini ada banyak ide, banyak kesempatan karena eh, dalam wabah COVID-19 ini yang namanya pengajian dulu kan mesti ketemu. Sekarang ini banyak ibu-ibu pengajian minta saya untuk ngisi dalam majelis taklim itu pakai via Zoom. Jadi ternyata ada berkahnya kita jadi melek teknologi. Baik, itu teman-teman sekalian beberapa sebagai pengantar diskusi kalau memang ada yang ditanyakan. Itu adalah beberapa tentang bagaimana kita menggali ide tentang proses kreatif penulisan buku itu diawali dengan menentukan ide, dan ide itu bisa kita dapatkan dari mana saja, termasuk dari minat khalayak. Oke, saya break sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nanti kita akan break menjelang 40 menit pertama. Nanti kita masuk lagi, dan saya berharap teman-teman lihat di grup lagi, nanti akan saya share linknya. Silakan kalau ada yang didiskusikan, monggo. Kita baru memasuki bagaimana kita menggali sebuah ide itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Kalau bertanya silakan mute-nya bisa dibuka. Jadi unmute-nya bisa dibuka. Silakan, masih ada waktu 9 menit. Kita akan break sebentar dan kita akan masuk lagi di link. Link akan saya sampaikan di grup. Jadi ini pengantar diskusi kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menemukan sebuah ide. Jadi ide itu adalah gagasan, ide itu adalah sumber modal. Ini kalau kita tidak punya ide, tidak punya gagasan, maka tidak ada yang ditulis. Tidak ada yang bisa diwujudkan dalam sebuah buku. Dan ternyata ide dan gagasan itu banyak. Tinggal kemudian bagaimana kemudian kita mengikatnya dengan cara menuliskannya. Silakan. Masih ada waktu 10 menit, kita nanti break, kita kembali lagi karena setiap 40 menit ini harus mati karena kita pakai Zoom yang gratisan, sehingga kemudian setelah itu kita sampaikan linknya kembali lagi untuk kemudian kita lanjutkan kelas kita ini. Oke, silakan. Kalau ada yang didiskusikan.